Hai Sobat Mantul, balik lagi dengan saya Zuher, dan untuk video kali ini kita akan unboxing salah satu produk dari Dolet Zenith atau biasa kita sebut dengan KZ, yaitu KZ AZ09 Pro. Ini dia produknya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu KZ AZ09 Pro, jadi KZ ini mengeluarkan salah satu alternatif sebuah Bluetooth modul untuk kalian kalau misalkan kalian nggak suka pakai earphone yang kabel atau udah mulai bosen nih. Biasanya kan beberapa orang pakai earphone kabel kan rada ganggu ya, kabelnya suka kemana-mana dan nggak nyaman lah. Nah, KZ ini ngasih alternatif gimana caranya kalian bisa tetap menikmati earphone dari KZ tapi bisa berubah menjadi TWS atau Bluetooth modul seperti itu. Nah, sebetulnya KZ itu sudah mengeluarkan Bluetooth modul seri sebelumnya, yaitu KZ AZ09. Ini seri pertamanya, dan saat ini keluar lagi kembali seri berikutnya, yaitu KZ AZ09 Pro. Apa saja update-nya dari versi lama? Untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita coba untuk unboxing dari produknya. Tapi sebelum saya unboxing videonya, jangan lupa kalian like dulu, kemudian subscribe, dan klik tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sebelum saya unboxing, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa aja yang ada di paket penjualan atau package-nya. Baik itu, di bagian luar ini ada gambarnya ya, ini bisa dilihat, ini gambar produk dari AZ09 Pro-nya. Di sini ada logo KZ, kemudian ada tulisan True Wireless Bluetooth 5.2, kemudian ada aptX Advanced Audio Transmission. Jadi produk AZ09 Pro ini dia sudah support kodeks aptX. Kemudian di sini di bawah ada tulisan namanya, KZ AZ09 Pro. Kemudian di bawahnya ada KZ TWS HD Bluetooth Upgrade Earhook. Oke, kemudian di bagian atasnya ini nggak cuman ada tulisan sih, nggak ada deskripsinya sama sekali. Di bagian bawahnya ini ada deskripsi produknya. Ini bagian bawah, saya bacain ya. Untuk nama produknya KZ AZ09 Pro, kemudian dia sudah support Bluetooth modul 5.2, kemudian range Bluetooth-nya bisa sampai 15 meter, lumayan jauh ya. Kemudian beratnya ini hanya 4,9 gram, lumayan enteng. Case-nya 8,5 gram, kemudian case capacity-nya 800 mAh. Jadi kemungkinan sih bisa di-charge lebih dari 3-4 kali charge sih kalau saya lihat dari kapasitasnya. Kemudian di sini ada warna di sini hanya black setahu saya. Dan ini ada pilihan tipe. Kalau misalkan kalian penikmat KZ, kalian pasti tahu di KZ itu ada beberapa tipe pin dari earphone-nya, tiap earphone berbeda-beda. Nah, untuk KZ yang saya unboxing ini, pinnya adalah pin tipe C. Kemudian kita cek untuk bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya di sini paling atas ada tulisan nama produknya KZ AZ09 Pro. Kemudian di sini ada beberapa fiturnya. Terlihat ya. Saya bacakan kembali untuk fiturnya. Paling atas earhook design fit the contour of ear. Jadi dia ngepasin dengan bentuk telinga. Kemudian ini yang paling penting, support aptX Advanced Audio Coding Transmission. Jadi untuk AZ09 ini dia sudah support aptX. Kemudian Bluetooth 5.2 dan charging case-nya 8.000 mAh. Kapasitasnya lumayan besar dan bisa digunakan beberapa lama. Lumayan lama nih tulisannya sih. Tapi nggak ada keterangan dia bisa digunakan berapa lama. Tapi kalau saya lihat dari 8.000 mAh kemungkinan sih charge-nya bisa berkali-kali ya, bisa 3-4 kali charge pengulangan. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan dari pembuatnya, dan ya udah nggak ada yang penting lagi. Oke, untuk berikutnya langsung aja kita unboxing untuk KZ09 Pro. Boleh dibantu untuk cutternya? Ya, ini cutternya udah saya pegang dan kita unboxing untuk produknya. Dia di packaging awalnya dia ada kayak plastik gitu untuk pelindungnya. Ini saya buka dulu plastiknya.
Kemudian ini dia produknya. Rada susah ya. Ini produknya, ini ada charging box. Dia ada pelindung plastik juga di bagian depan dan belakang supaya mungkin nggak tergores. Di dalamnya ada produknya. Ini ear hook-nya. Kalau saya lihat sih kemungkinan packagingnya materialnya masih plastik ya. Cuman plastiknya kokoh sih. Ini saya buka tutup juga lumayan kuat. Dan dia nggak otomatis nutup, tapi dia lumayan kuat ini untuk penyangga dari engselnya. Ini untuk produknya kita cek nanti ya, setelah kita lihat isi dari boxnya. Kemudian ini ada penyangganya buat naro ear hook-nya tadi. Dan ini dalam paket pembelian kita sudah dapat charging box, kita sudah dapat kabel untuk ngecasnya dan kabelnya ini menggunakan Type-C. Ini menggunakan Type-C. Oke, untuk packaging lainnya, ini ada manual book-nya. Bisa dilihat, ini ada beberapa cara gimana makainya dan lain sebagainya. Ini detailnya, manual books. Kemudian udah, nggak ada lagi. Jadi untuk dalam paket pembelian ada tiga set ya. Manual book, kemudian kabelnya, dan yang terakhir charging box dan produknya di dalam. Oke, sekarang kita masuk ke produknya, detailnya. Kalau aku lihat sih yang tadi sudah aku bahas ya, di sini dia modelnya pakai plastik, tapi plastik lumayan kokoh sih untuk dari casingnya. Tapi menurutku untuk sebagai TWS, casing ini lumayan berat sih dibandingin TWS-TWS lain karena ukurannya lumayan besar. Kemudian kita coba buka dalamnya. Di bagian dalam ini ada tulisan charging box capacity 800 mAh, kemudian input 5 volt 1 ampere. Nah, ini harus diperhatikan untuk teman-teman yang punya TWS atau produk seperti ini. Bisa dilihat ya keterangannya inputnya 5 volt 1 ampere. Jadi kalian dilarang menggunakan adapter yang dayanya besar atau fast charging. Misalkan beberapa handphone sekarang kan ada yang 30 watt. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus pakai yang 5 volt 1 ampere atau 5 watt seperti itu. Oke. Kemudian ini nggak ada keterangan lagi. Ini dia untuk produknya. Kalau aku lihat di bagian kabelnya ini lumayan lentur. Sepertinya ini dari karet. Ini bisa dilihat untuk produknya. Kemudian sama untuk material di earbuds-nya ini ear hook-nya maksud saya plastik. Kerasa banget plastiknya. Cuman kokoh sih. Dan yang paling aku suka ini karena kabelnya karet, sepertinya akan enak di telinga, nggak sakit. Semoga saja, nanti akan kita coba. Kemudian ada lagi, nggak ada. Di dalamnya ini dia ada busanya. Kalau bisa kalian lihat, ini ada busa di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu cabut lepas earbuds-nya. Jadi kalian bisa langsung tetap disimpan di sini. Nanti yang kalian simpan tinggal kabel dari earbuds-nya. Seperti itu. Jadi ini ya praktis lah, nggak perlu cabut lepas kalau misalkan kalian tetap mau di mode Bluetooth dari earbuds itu sendiri gitu. Udah sih kalau aku lihat detailnya udah cukup. Kita coba gunainnya. Cara pasangnya gampang, sama kayak pasang ke kabel, tinggal kalian masukin aja dari pinnya ke dalam earphone-nya ini. Nah, untuk earphone yang kita gunakan saat ini, aku udah nyiapin di KZ ZSN. ZSN aja, ini kita tes tinggal dipasang colok aja. Dicolok seperti ini. Nah, kenapa kalian harus milih tipenya yang sesuai? Karena kalau misalkan tipenya nggak sesuai atau pinnya nggak sesuai, nanti dia akan kendor atau nggak fit. Bisa mudah lepas-lepas gitu. Nah, untuk KZ ZSN ini tipenya C. Kalau misalkan kalian beli untuk modul Bluetooth, pastikan kalian tanya terlebih dahulu seri kalian sesuai atau tidak dengan tipenya, seperti itu. Dan setauku sih AZ09 ini masih tipe C ya, belum ada tipe B-nya. Semoga kalau misalkan dia sesukses AZ09, dia bisa pakai tipe B juga. Oke, ini
Saya pasang kiri dan kanan. Nah, tampilannya kalau misalkan dimasukin ke charging box lagi, yang tadi aku bilang, jadi nggak perlu lepas KZ-nya, kabelnya, karena dia sudah ada bantalan kayak gini. Jadi dia bisa ditutup juga nggak ganggu gitu. Oke, aku coba untuk tes terlebih dahulu ya. Dikonekin ke handphone. Cara pasangnya udah sesuai, kalian pasti udah ngerti ya cara pasangnya. Penggunaannya, nah untuk sama seperti earphone-nya, yang kabel dia gunainnya ditaruh di telinga, kemudian dimasukin, kemudian ditaruh di atas daun telinganya. Jadi dia melingkar di atas daun telinga seperti ini. Nah ini juga bagian kirinya dimasukin seperti itu gitu. Oke, aku coba cari dulu ya. Nah, ini bisa dilihat ya, saat connect, carinya gampang. Setelah kalian cabut dari charging box-nya, dia langsung otomatis pairing ke Bluetooth modul. Nah, nanti kalian tinggal cari di handphone kalian. Nanti keterangannya nama Bluetooth-nya AZ09 Pro. Kalau misalkan handphone kalian sudah support codex aptX, kayak handphone saya ini, nah dia akan bisa tuh menikmati kualitas dari produk AZ09 Pro ini. Tapi buat kalian yang masih user iPhone, yang gunain iPhone, belum support karena iPhone belum support untuk codex aptX. Tapi jangan khawatir, kualitasnya mungkin nggak sampai jomplang banget, tetap enak kok didengerinnya. Tapi ada perbedaan, nggak maksimal aja gitu. Oke, untuk saat ini aku coba dengerin musik dulu ya. Oke, aku udah coba dengerin baru satu lagu. Saya coba dengerin lagu dengan judul Thunder. Ini impresi suara yang dihasilkan dari earphone KZ ZSN ditambah dengan earhook dari modul Bluetooth dari KZ AZ09 Pro menurutku sih clear banget. Lebih enak lebih enak hasil suaranya dibandingin menggunakan kabel. Ini suaranya lebih enak karena mungkin, asumsiku sih mungkin karena dia sudah support aptX kodeksnya. Jadi dia lebih clear, lebih bagus suaranya, enak banget didengar, dan bassnya juga kerasa sesuai dengan spesifikasi atau impresi suara dari KZ-ZSN-nya itu. Lebih bagus hasilnya dibandingin dengan wired itu sendiri. Kemudian kalau aku lihat, sebelumnya kan aku udah pernah tes ya untuk KZ AZ09 biasa yang tanpa kabel ini. Nah, ini tuh ada perbedaan dibandingkan dengan KZ AZ09 Pro yang menurutku lumayan jadi kemajuan banget, karena kalau di AZ09 Pro ini dia udah nggak kerasa tuh noise-nya. Noise biasanya kalau misalkan lagi diem ini nggak ada suara apapun, dia tuh suka terasa statis noise, atau ada suara sedikit mengganggu lah. Nah, di sini tuh udah ada upgrade. Jadi upgrade-nya menurutku lumayan oke. Pertama dari kualitas suaranya dia jadi lebih jernih karena sudah support codex aptX. Yang kedua, dia udah nggak ada tuh static noise-nya. Jadi suara yang dihasilkan bisa membuat kita lebih nyaman. Tapi ini kan baru dicoba ke musik. Gimana kalau kita coba main game? Aku coba tes untuk main game ya. Apakah ada delay atau enggak? Ini aku coba tes di Mobile Legends ya, untuk game pertamanya. Kalau misalkan buat dimainin di Mobile Legends sih masih oke-oke aja menurutku. Tapi kerasa sedikit banget delay. Tapi jangan khawatir kalau ada delay itu, kalau menurutku karena wajar ya, karena memang ini formatnya TWS. TWS itu memang pasti ada delay untuk main game. Cuman kita nggak tahu delaynya berapa ms.
Dan setauku di AZ09 yang lama itu dia ada gaming mode-nya. Jadi delay-nya tuh lebih minim. Nah, dibandingkan dengan AZ09 yang Pro ini, setelah kami riset, ternyata memang dia tidak ada gaming mode-nya. Dan maka dari itu menurutku tadi hasilnya wajar kalau dia nggak sedikit delay. Oke, tadi udah tes untuk musik, tes untuk game. Sekarang, Kak, mikrofonnya gimana kira-kira? Oke, kita coba tes untuk mikrofonnya. Jadi ini aku pakai mic untuk ngerekam. Yang satu mic dari clip on, yang satu mic langsung dari KZ AZ09. Nah, nanti kalian bisa bandingin langsung gimana perbedaannya, kualitas dari suara mic dari AZ09 Pro ini. Baik. Oke, ini adalah perekaman suara dari KZ AZ09. Gimana menurut kalian? Suaranya jelas atau enggak? Ini aku gunain langsung di KZ ZSN. Ini hasil suaranya. Apakah cukup jelas? Cukup bagus untuk dinikmati? Atau untuk nelpon? Kira-kira menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar kira-kira komentarnya. Untuk kualitas suaranya seperti itu, dan kita masuk ke kesimpulan. Menurutku KZ AZ09 Pro ini cukup jadi solusi yang baik bagi kalian yang butuh earphone yang enak seperti earphone KZ pada umumnya, tapi menggunakan format TWS. Karena beberapa TWS zaman sekarang tuh suaranya kadang nggak terlalu bagus ya, nggak sebagus kalau wired. Nah, AZ09 Pro ini dia ngasih alternatif baru di mana kalian tetap bisa nikmatin dengan driver sesuai dengan KZ yang kalian miliki, suaranya sama-sama enak dan bisa berupa format modul TWS atau dirubah jadi TWS. Itu salah satu alternatif yang bagus menurutku. Dan ini bisa jadi solusi buat kalian yang suka banget olahraga di luar. Lari, jogging, apalagi sepeda, dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi solusi karena fitnya menurutku sih enak banget dan nggak ganggu kan. Kalau misalkan wired kan kita ada kabel kan, kalau lari tuh keganggu, kabelnya bisa kemana-mana gitu. Nah, kalau Bluetooth kayak gini kan nggak ganggu untuk aktivitas olahraga kalian. Dan satu lagi yang paling penting menurutku, rubbernya atau fittingnya ini enak banget di telinga, jadi nggak keras, nggak bikin daun telinga bagian atas ini sakit kalau dipakai lama-lama. Nah, jadi ini alternatif yang baik buat kalian yang butuh TWS tapi mau tetap menggunakan IM dari KZ yang kalian miliki gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk unboxing dan review dari produk KZ AZ09 Pro dari Mantools. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.